Kembali di Breaking News TV, pemirsa, puncak arus mudik Lebaran 2025, ruas Jalan Tol Cipali, wilayah Subang, Jawa Barat, padat antrian kendaraan pemudik sejak pagi tadi. Kepadatan kendaraan arus mudik ini terjadi dari arah Cikopo yang menuju ke Cirebon. Dari informasi pihak pengelola tol, titik kepadatan dimulai dari pintu masuk rest area kilometer 130 Indramayu. Sedangkan ekor kepadatan berada di sekitar kilometer 100 Kalijati Subang. Diprediksi kepadatan kendaraan pemudik akan terus meningkat seiring bertambahnya kedatangan pemudik yang menuju ke wilayah timur Pulau Jawa. Kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus mudik dari gerbang tol Cikampek Utama. Sudah ada rekan Zinedine Duhan di sana. Duhan, bagaimana kondisi arus mudik di lokasi Anda saat ini? Ya, Rendra dan juga pemirsa, jika dapat saya gambarkan sekarang, memang yang terdapat di belakang saya saat ini lalu lintas sudah kembali lancar. Namun dalam beberapa menit yang lalu, memang ini lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini cukup padat, tepatnya sejak malam hari sebelum tadi diberlakukannya one way ke arah Transjawa atau ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur seperti itu. Nah, untuk sekarang sendiri sejak dilakukannya one way, saat ini arus lalu lintas sudah mulai kembali normal, namun sebetulnya ada peningkatan yang cukup signifikan jika kita lihat melalui data. Jika pada hari-hari sebelumnya di dalam satu periode 8 jam dari jam 5 hingga jam 2 siang ini hanya terdapat 12.000, lalu kemarin meningkat menjadi 24.000, lalu hari ini kembali meningkat seperti itu untuk kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama. Jika kemarin di mayoritas adalah kendaraan-kendaraan pribadi, mobil-mobil kecil, namun pada hari ini juga rata seperti itu, ada juga banyak sekali penumpukan untuk kendaraan-kendaraan umum seperti bis dan juga kendaraan-kendaraan lainnya. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai one way yang dilakukan pada hari ini dan juga lonjakan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikatama, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Ibu Ria Marlinda Palo, selaku VP Corporate Sekretari dan Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol. Bu Ria, dapat dijelaskan pada hari ini one way sudah diberlakukan, itu untuk teknisnya seperti apa, Bu? Jadi benar, memang one way sudah diberlakukan. Ini sifatnya one way sebagian atau sepenggal ya. Tadi dilakukan di jam 11.45 dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 188. One way ini dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian dengan melihat kepadatan lalu lintas yang menuju timur Transjawa. Jawa. Ya. Apakah terpantau sebetulnya yang menjadi pertimbangan adalah titik kemacetannya sebetulnya sampai mana sehingga akhirnya diputuskan untuk ini harus one way? Ya, jadi memang dalam menerapkan one way gitu atau rekayasa lalu lintas ada indikator yang digunakan baik dari pihak Jasa Marga yang berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Dan tadi bisa dilihat memang kepadatan sudah terlihat dari gerbang tol Cikampek Utama ya. Sebelumnya di jam 10 gitu sudah terlihat sehingga memang diputuskan 11.45 dilakukan one way. Nah, informasi yang kami dapatkan juga dari Kakor Lantas sebelum one way seperti di jam 8 pagi itu adanya kontraflow yang dilakukan di 2 titik di tol Trans Jawa. Apakah itu dilakukan di titik mana saja, Bu? Ya, jadi untuk sementara ini di jalan tol Jakarta Cikampek belum diterapkan kontraflow. Tapi memang karena sesuai dengan SKB di tanggal 27 ini kita sudah menerapkan rekayasa lalu lintas ya, berbagai rekayasa lalu lintas, namun memang menunggu diskresi. Nah, untuk Palimanan Kanci yang nantinya akan dilewati oleh kendaraan yang melewati one way itu sudah dipersiapkan juga untuk persiapan one way menerus. Namun memang menunggu lagi diskresi kepolisian. Ya. Untuk rencananya one way ini akan dilakukan hingga kapan, Bu? Sampai saat ini kami masih melihat terus ya, pantau terus untuk lalu lintas yang melewati Jakarta Cikampek ataupun kendaraan yang mengarah ke timur Transjawa. Nanti kami menunggu dari diskresi kepolisian sih untuk penerapannya. Jika kita pantau dalam beberapa hari terakhir ini meskipun landai terjadi peningkatan yang cukup signifikan 10.000 per shift untuk mobil seperti itu. Nah, dapat dijelaskan untuk hari ini sebetulnya sudah berapa puluh ribu kendaraan yang melintas di tol Cikampek Utama ini? Jadi sampai dengan tanggal 26 Maret, jadi kemarin ya, H-5 itu sudah 280.000 kendaraan yang melewati Cikampek Utama ini menuju timur Transjawa. Jadi kumulatif dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 Maret itu sudah 280.000. Itu kenaikannya sekitar 72% dari lali normal. Dari lali
normal, betul. Apa diperkirakan akan terus meningkat hingga besok atau seperti apa? Ya, sesuai prediksi bahwa besok ya tanggal 28 Maret akan menjadi puncak arus mudik. Kami memprediksikan sekitar 102 kendaraan yang akan melewati dalam satu hari yang melewati Cikampek Utama untuk mengarah ke timur Trans Jawa. Ini kan sudah diberlakukan one way, lalu yang mengarah dari arah timur menuju ke Jabodetabek ini akan dilarikan kemana jalurnya? Jadi nanti mereka akan dibelokkan dari arah Jawa, timur Trans Jawa, akan keluar nanti di Palimanan ya. Jadi mereka sudah disiapkan di sana, sudah betul. Terima kasih Bu Ria untuk informasinya. Yaitu dia memang informasi yang kami dapatkan dari Bu Ria selaku VP Corporate dan juga legal dari PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, yang mana menyebutkan bahwa ini untuk one way sudah diberlakukan tadi sejak pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung berefek untuk mengurai kemacetan yang sebelumnya berada di tol Cikatama ini hingga 500 meter sebelum gerbang tol. Memang sebelumnya juga ini sudah dilakukan, informasi yang kami dapatkan dari Kakor Lantas bahwa sebelumnya sudah dilakukan di dalam tol Trans Jawa, tepatnya di kilometer 109 hingga kilometer 132, lalu juga kilometer 162 hingga kilometer 169 pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat pagi hari tadi. Ini juga diakibatkan karena adanya bottleneck atau penyempitan di beberapa rest area yang mengarah ke arah timur. Lalu juga selanjutnya untuk one way yang dilakukan di kilometer 70 hingga kilometer 188 ini juga tadi sempat disebabkan karena adanya kepadatan dari arah tol Cipali yang buntutnya tadi mencapai kurang lebih hanya 100 meter dari gerbang tol Cikatama. Dan kami masih akan terus memantau bagaimana nanti perkembangan lalu lintas yang berada di gerbang tol Cikatama hingga puncak arus mudik yang diperkirakan oleh PT Jasa Marga ini akan jatuh pada tanggal 28 Maret 2025. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio Rendra. Baik, terima kasih Zinedi Duhan, informasi langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Dan selanjutnya kita akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan Yosefin Kezia yang berada di tol Cipali. Selamat siang Kezia, bagaimana kondisi arus mudik terkini Anda di sana? Ya Rendra dan juga pemirsa, pantauan kami beberapa hari menjelang Lebaran atau yang merupakan prediksi terjadinya puncak arus mudik pada hari ini. Pantauan kami di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali saat ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal atau ramai lancar begitu Rendra dan juga pemirsa. Karena memang meskipun ada terjadi penambahan volume kendaraan, ini sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 188 tol Cikopo Palimanan atau Cipali dari pukul 11.45 waktu Indonesia Barat untuk kemudian ini mengurai kemacetan yang terjadi. Dan juga sebelum diberlakukannya one way ini tadi sekitar pukul 9 juga sempat diberlakukan kontraflow satu jalur dari kilometer 162 hingga kilometer 169, yang mana ini sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang dari kilometer kurang lebih kilometer 155. Ini sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang, adanya penumpukan kendaraan, kemudian juga adanya penyempitan jalur di kilometer 166, karena di kilometer 166 ini ada rest area, yang mana ini merupakan titik jenuh bagi para pemudik untuk kemudian beristirahat, kemudian juga melakukan ibadah apabila dirasa perlu, kemudian juga mengisi bahan bakar karena terdapat SPBU, dan juga apabila ada pemudik yang menggunakan mobil listrik ini juga bisa mengisi dayanya di rest area kilometer 166A, yang tentunya di rest area kilometer 166 sendiri ini merupakan salah satu titik di mana terjadinya penumpukan atau kemacetan yang cukup panjang, sehingga kemudian diberlakukan kontraflow satu jalur dari kilometer 162 hingga kilometer 169. Namun kalau kami pantau saat ini sudah diberlakukan one way, dan saat ini untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca di ruas tol Cikopo Palimanan
Ini memang kalau melihat cukup cerah, namun juga gerimis sedikit begitu Rendra dan juga pemirsa. Jadi bisa dihimbau untuk masyarakat untuk kemudian berhati-hati dalam berkendara dan juga untuk kemudian melakukan pengecekan baik terhadap fisik maupun kendaraan. Dan apabila dirasa lelah bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah disediakan. Dan sebagai informasi bahwa akan untuk skema kontraflow di tol Cipali sendiri ini berlaku berdasarkan traffic counting di beberapa titik, diantaranya di kilometer 102, 135, 166 dan juga 188. Dan jika kepadatan mulai berkurang di bawah 4.000 kendaraan per jamnya, ini kontraflow akan dihentikan. Jadi untuk kontraflow kemudian one way maupun ganjil genap nantinya akan sifatnya situasional, tergantung dari seperti apa arus lalu lintas dari ruas tol Cipali tempat kami mengabarkan saat ini. Kemudian untuk skema one way ini rencananya akan diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414, namun hingga saat ini baru berlaku dari kilometer 70 hingga kilometer 188. Dan juga untuk jumlah kendaraan yang melintas dari informasi terakhir yang kami dapatkan ini dari pukul 12 malam hingga pukul 9 pagi tadi dari Jakarta ke Cirebon. Ini ada 30,6 ribu kendaraan yang melintas di jam yang sama dari hari kemarin. Yang ini berarti memang ada peningkatan untuk jumlah kendaraan yang melintas di tol Cipali menuju arah Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta dan juga Jawa Timur. Demikian Rendra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yosefin Kezia, informasi langsung dari tol Cikopo. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, breaking news puncak arus mudik lebaran 2025 masih akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami.